Shalom warga kerajaan Allah, welcome back to online service Kingdom Celebration on Rock Ministry TV. Happy New Year and welcome to the year of preparation. Sudah siap mengikuti ibadah online di tahun yang baru? Jangan lupa berdoa dulu ya dan pastikan beberapa hal berikut ini. Periksa kembali device atau gadget Anda untuk memastikan kuota internet dan daya baterai terisi cukup untuk mengikuti ibadah dengan lancar. Sediakan waktu khusus untuk mengikuti ibadah online tanpa gangguan, jangan setengah-setengah apalagi sekedar saja. Siapkan catatan kemudian ikutilah ibadah dengan fokus dan serius seperti Anda beribadah di gereja. Ingatlah bahwa kita sedang beribadah bukan menonton ibadah. Warga kerajaan Allah, kami percaya pujian dan firman Tuhan yang disampaikan melalui tayangan ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia dan tentunya berdampak langsung merubah kehidupan kita untuk menjadi berkat dan memiliki kehidupan yang berbuah senantiasa. Selamat mengikuti ibadah online, Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sangat bahagia dan tentunya kita patut mengucap syukur sebab Tuhan baik dalam hidup kita dan anugerahnya dan berkat-berkatnya yang kita terima seminggu dalam kebelakang ini kita menikmatinya dengan kemurahan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan menyambut firman Tuhan yang terambil dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mari kita bersama-sama membacanya dengan penuh semangat ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus yang mulia.
Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kebesaran-Mu bagi kami, kemuliaan-Mu yang Kau nyatakan bagi kami Tuhan, anugerah-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, dan kemurahan-Mu sungguh luar biasa. Kami bawa persembahan kami Tuhan kepadamu dengan takut dan hormat akan Kau Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Tinggi, yang bertahta dalam pujian penyembahan umat-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Di dalam nama Yesus kami tabiskan ibadah pagi hari ini. Hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Layakan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa Kau tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan, Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosa.
Marilah tebusannya bersorak-sorai bagi Raja kemuliaan kita, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Come on, hey, hey, hey. Bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Come on. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here, amen, hallelujah. Carrying our burden, covering our shame. He has overcome, Jesus overcome. We will not be moved. Jesus, you are.
your friend. I am accepted. I know who I am. I am secure. I'm confident that I am loved. I know who I am. I am alive. I've been set free. I belong to you. You belong to me. Oh, yeah. I know who I am. Come on, say. Know who I am. Yes. I know who I am. I am yours. I know who I am. Woo. I know who I am. I am yours. And you are mine. Jesus, you are mine. You are mine. Jesus, you are mine. Sorak-sorai bagi Raja kita. Haleluya. Silakan duduk kembali, saudara. Shalom saudara, warga kerajaan semua, restoring relationship. Dan kita melihat contoh yang sangat jelas itu bagaimana antara Esau dan Yakub. Esau datang dengan 400 tentara. Tujuannya tidak untuk piknik. Dia mau bantai si Yakub dengan semua yang dia punya. Tetapi Tuhan intervensi. Untuk restore harus repent terlebih dahulu. Kita tahu bagaimana di Sungai Yabok, bagaimana Yakub mengaku, aku ini penipu. Aku menipu kakakku. Tapi dia ketemu dengan yang lebih hebat, yaitu Laban. Ya, ayah mertuanya, saudara, kakak dari ibunya. Itu saudaraku, kalau saya katakan kalau ini cuma ular tua, yang itu ular beracun, kalau itu naga beracun. Tuhan bisa pakai segala keadaan. Tapi antara Laban dengan Yakub pun sudah pernah terjadi, yaitu pemberesan. Sekarang dengan Esau, dia sangat manipulatif. Sebelum ketemu dengan Tuhan, sebelum namanya diganti Israel, dia taruh yang paling depan itu gundi-gundinya, anak-anak dari gundinya. Dan sebelumnya dia mencoba appease hati daripada Esau dengan memberikan hadiah. Pemberian yang diam-diam itu bisa menyentuh hati. Tidak, dendam kesumat. Dan apa yang terjadi kemudian yang berikutnya, anak-anak Lea, terakhir Rachel. Dan dia di belakang. Pemimpin macam apa ini? Inilah Yakub. Tetapi begitu dijamah oleh Tuhan, dia ada di depan dan dia sujud merendahkan diri di depan Esau. Dan saat itu saya bayangkan mungkin maaf ini dia sudah pipis di celana mungkin. Tetapi apa yang terjadi? Esau datang, bukan menebas kepalanya tapi memeluk dan mencium dia. Dan luar biasa, apapun yang dia sediakan untuk Esau ditolak oleh kakaknya. Karena Tuhan juga memberkati dia sekalipun dia harus hidup dengan pedangnya. Ada berkat kelas silver, kalau ini mendapatkan yang gold blessing, yang satunya silver blessing. Tapi Allah tidak pernah lupa. Kita lihat keturunan Ismail. Wah, secara ekonomi luar biasa, saudara. Bukan cuma keturunan daripada Ishak, ya, ataupun keturunan dari Israel. Kita melihat, karena itu kita ini persemakmuran dengan Israel. Tapi ada Esau-Esau dalam hidup kita yang harus kita hadapi. Ketika saya bertobat, saudara, ya, saya cerita saya bertobat tahun 45 tahun yang lalu. Saya punya seorang teman yang musuh besar saya. Bahkan kita sudah hampir baku hantam. Nah, saya ini insinyur kok mau berkelahi. Dan pada saat itu, pada waktu saya bertobat, saya ampuni apa yang dia lakukan. Dan pertama kali keluar rumah sakit, saya bisa jalan, disembuhkan Tuhan. Saya datang ke rumahnya. Waktu saya datang ke rumah, dia pasang kuda-kuda. Saya datang dengan maksud damai, saya bilang begitu. Dan yang luar biasa, saudara, putri daripada teman saya itu, yang dulu musuh saya, sekarang jadi jemaat kita. Bukankah itu luar biasa? Ya, saya 60 mengatakannya, anak-anak dari orang-orang yang membenci engkau,
yang menganiaya engkau akan datang dan berkata, di antaramu ada Tuhan. Puji nama Tuhan, dan saya berdoa kiranya semua warga negara yang mendengar kerajaan Allah, yang mendengarkan pesan ini, find your Esau. Dan saudara tidak usah khawatir kalau Tuhan turun tangan. Tapi ketakutan itu membuat Yakub menjadi Israel. Saudara, dan saat itu dia bilang, berkati aku, siapa namamu? Malaikat Tuhan tidak menjawab. Ya, kenapa kamu tanya namaku? Ya. Dan dia adalah Kristus sendiri. Itu adalah Kristofani, penampakan Kristus dalam perjanjian lama. Kiranya Tuhan punya encounter yang baru dengan Anda dan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan. Dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan, di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung. Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat bahwa janda tersebut tidak egois. Dan dia sangat murah hati. Di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong. Hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi. Dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kasih-Mu Tuhan yang senantiasa dalam hidup kami. Engkau selalu bertahta dalam kehidupan kami Tuhan. Hari ini kami nyatakan di hadapan-Mu Yesus. Hanya Engkau yang layak kami puji. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwaku pun memuji, aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Yang ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia.
puji namamu, Yesus Tuhan. Haleluya. Setiap kami memuji Engkau Tuhan, setiap jiwa kami naikkan syukur di hadapan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, kami puji namamu. Oh, Yesus Tuhan. Mari bersama-sama kita naikkan syukur di hadapan Raja. Kami puji namamu, kami sembah, kami agungkan Yesus Raja. Yesus Kau termulia. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Yesus Tuhan, kami tinggikan. Oh, yang ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena hanya Engkau Tuhan. Yes, telah bertata di hatiku, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Kami sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari menjelang siang hari ini kami boleh menikmati kebersamaan ini dengan Tuhan, dan juga di antara kami satu dengan yang lain. Mengawali tahun 2025, kami menyerahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa dan kasih. Kiranya Tuhan yang menuntun dan membimbing kami. Terima kasih puji-pujian yang telah kami naikkan ke hadapan hadirat Tuhan. Biarlah semua itu menyukakan hati Bapa di sorga. Dan sekarang kami mau mempersiapkan diri kami, mendengarkan Engkau menyapa kami melalui firman-Mu. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, sehingga setiap kami yang hadir dan mendengarkannya sungguh-sungguh diberkati. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Yang siap diberkati Tuhan melalui firman-Nya, katakan amin, amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu sekalian. Apa kabarnya? Luar biasa. Hari ini saya mendapat kehormatan dari Bapak Gembala, pemimpin rohani kita, yang memberikan kepercayaan pada saya menyampaikan firman Tuhan. Nama saya Frans Pantan, dan tema yang diminta untuk disampaikan pada hari ini adalah memulihkan hubungan yang terputus atau healing broken bones. Saudara-saudara sekalian, dan kita akan membaca dari Markus, ini bukan Matius, salah ketik. Markus pasal 11 ayat 25 dan Kolose pasal 3 ayat 13. Saudara-saudara sekalian, demikian firman Tuhan.
Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Lalu dalam ayat yang lain, Kolose pasal 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan adalah kita yang mendengarkan firman ini, memahami dan mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena saya menganut atau memahami bahwa sesuatu yang berhenti pada pengetahuan kita, namun tidak diaplikasikan atau tidak dipraktekkan, maka itu nothing, gak ada artinya apa-apa. Itu sebabnya ada ungkapan yang menarik, bahwa pengetahuan tanpa penerapan tidak ada artinya apa-apa, tetapi menerapkan pengetahuan itu adalah segalanya. Knowledge without apply is nothing. To apply knowledge is everything. Nah, saudara-saudara sekalian, saya ingin meng-highlight bahwa tema ini amat sangat penting bagi kita sekalian, esensial sekali saudara-saudara sekalian. Nah, kenapa? Kita lihat tampilan nyata permasalahan kita saat ini. Saya melihat terjadi anomali kehidupan dalam diri kita orang percaya. Nah, kenapa saya katakan anomali? Oleh karena dalam kenyataan hidup kita sehari-hari tidak bersesuaian atau tidak ada kesesuaian antara firman yang kita baca, yang kita dengarkan dengan praktek hidup kita sehari-hari. Karena di dalam Matius 5 ayat 25 dikatakan bahwa apabila kita dalam sebuah perjalanan, maka sebaiknya dengan orang lain tentunya kita memohon atau memberikan maaf, memberikan pengampunan kepada orang itu, ya. Dan saya kira ini hal-hal yang sangat penting kita pahami sebelum kita sampai pada sebuah tujuan. Dan kalau kita orang Kristen, sebelum kita datang ke gereja, katakanlah seperti itu, memuji dan menyembah Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, dan di dalam Ibrani 12 ayat 14, salah satu syarat untuk melihat Tuhan adalah berdamai dengan semua orang. Tetapi faktanya saudara-saudara sekalian, ada banyak yang kita lihat, yang kita saksikan dalam keseharian hidup kita. Ada orang yang betul-betul merasa enjoy dalam permusuhan terhadap satu dengan yang lain. Even orang itu datang ke gereja atau menjadi anggota suatu gereja, menjadi orang Kristen. Dan ini adalah anomali. Ini adalah sesuatu yang tidak lazim dan tidak boleh terjadi sebetulnya. Nah, karena itu saudara-saudara sekalian, ini adalah persoalan kita. Lalu kemudian yang berikut itu adalah perseteruan kelompok. Ormas katakanlah begitu, paksi, suku, aliran, bangsa itu semakin meningkat. Dan kita tidak boleh tidak jujur dengan fakta-fakta seperti ini. So, saya merasa bahwa tema memulihkan hubungan yang terputus itu adalah hal yang amat sangat penting. Untuk kita dengarkan, untuk kita percakapkan, tapi tidak berhenti hanya sampai di situ. Untuk kita kemudian bersikap dan memperbaiki, yakni memulihkan hubungan yang terputus karena kondisi keberdosaan dan atau kondisi-kondisi tertentu di dalam kehidupan kita.
Saudara-saudara sekalian, saya memahami bahwa virus benci dan dendam lebih berbahaya daripada COVID-19. Very dangerous. Yang saya kira kita semua sempat amat sangat takut dengan virus itu. Tapi saya katakan, yang kita lebih takuti itu adalah ketika dalam diri kita, di dalam hidup kita ada virus benci dan dendam. Why? Karena itu akan mengancam kehidupan kita. Dan saya harus mengatakan bahwa ketika kita memelihara kebencian, ketika kita memelihara dendam di dalam diri kita terhadap siapa saja, maka kondisi itu akan berujung pada sebuah kehidupan yang amat sangat buruk. Bahkan tidak jarang dalam keluarga kita menyaksikan, kita mendengarkan ada tindakan-tindakan yang sangat berbahaya, sifatnya sangat destruktif, bahkan sampai kepada pembunuhan. Nah, kenapa? Itu berawal dari rasa sakit hati, benci, dendam, dan sebagainya. Nah, saya berdoa supaya kita betul-betul terbebas dari kondisi seperti ini. But this is fact, ini fakta. Saudara-saudara sekalian, nah kita melihat pentingnya mengampuni sebagai sarana memulihkan hubungan yang terputus. Saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam Kristus, Allah menghendaki kita hidup dalam relasi harmonis, baik vertikal maupun horizontal. Tuhan menghendaki itu. Dan saya berharap kita merespons keinginan Tuhan agar saya bisa berdamai dengan semua orang, hidup harmoni dengan semua orang, dan juga terlebih kepada Tuhan. Ada yang berkata pada saya, itu terlalu idealis. Saudara-saudara sekalian, tapi emang harus begitu. Ya, jangan juga terlalu terlalu takut dengan bahasa itu. Ya, Allah kita Allah yang sempurna. That's why kita mesti menata hidup ini sesuai dengan ketentuan firman sebagai standar operating prosedur kehidupan kita menuju pada titik kesempurnaan, supaya hidup kita layak dan berkenan. Dan kita mulai itu dari keluarga kita. Kita mulai itu dari komunitas kita. Kita mulai itu dari gereja di mana kita bergereja. Kita mulai itu dari kehidupan umat percaya dan sampai kepada kehidupan bersama dengan seluruh umat manusia. Ibu bapak sekalian yang saya kasih dalam Kristus. Kenapa itu penting? Sebab salah satu syarat hidup berkenan dan bisa melihat Tuhan adalah harmoni dengan semua orang. Saya tahu bahwa semua yang hadir pada hari ini rindu one day masuk di dalam kerajaan sorga yang kekal selama-lamanya. Tetapi saya harus katakan bahwa kita harus mulai memperbaiki penataan hidup kita. Apa itu? Mulai dari hidup damai dengan semua orang. Kita boleh berbeda status sosial, kita boleh berbeda suku, kita boleh berbeda status ekonomi, bahkan kita boleh berbeda keyakinan. Tetapi siapapun itu, mereka, kita adalah sesama dengan sesama. Dan harus hidup rukun, harus hidup
harmoni satu dengan yang lain. Memang tidak mudah Bapak Ibu sekalian, ya. Ngomong gampang, easy to say, tapi sulit untuk melakukannya. Justru hidup yang bernilai itu adalah ketika kita pahami hidup ini mahal, hidup ini berharga, dan sesuatu yang berharga itu prosesnya tidak instan, saudara-saudara sekalian. Hidup dalam damai harus dipahami sebagai anugerah Allah bagi orang yang percaya kepadanya, bagi orang yang Tuhan berkenan kepadanya. Nah, saudara-saudara sekalian, saya harus mengakui dan kita tentu mestinya setuju bahwa hidup kita ini bukan karena kita. Hidup ini karena anugerah Tuhan. It's not about us, about the grace of God. Karena anugerah Allah, saudara-saudara sekalian. Karena itu, saudara-saudara sekalian, ketika kita paham itu, maka memberi pengampunan kepada sesama akan membuat hidup kita produktif dan bermakna. Saya berdoa supaya kita semua yang hadir hari ini, walaupun berat, karena dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tidak mudah memang, bahkan ada orang, saya nggak usah sebut, tapi ada yang berkata, sampai di ambang kubur, saya tidak akan pernah berdamai dengan dia. Walaupun mungkin sering berjumpa, berpapasan jalan. Dan mohon maaf, kalau orang ini adalah orang Kristen dan rajin ke gereja, saya kira percuma dia rajin ke gereja. Karena dia tidak menghidupi firman. Mari kita belajar memberikan pengampunan kepada sesama. Karena saudara-saudara sekalian, tidak ada manusia yang sempurna dalam hidup ini. Nah, karena itu Ibu Bapak sekalian, dalam beberapa saat ke depan saya akan jelaskan apa yang harus kita pahami dan lakukan tentang mengampuni. Seperti tadi saya katakan, mengampuni itu adalah infrastruktur. Itu adalah sarana untuk memulihkan hubungan yang terputus. Nah, Ibu Bapak sekalian yang saya kasih dalam Kristus, yang pertama yang saya ingin share bagi kita, dan sebetulnya ini ada di dalam outline daripada tema khotbah sepanjang tahun dari gereja kita GBI Rock. Yang pertama adalah pengampunan adalah perintah Allah yang harus dilakukan. Kalau ini perintah, maka tidak mungkin kita mengatakan sorry ya. Enggak bisa. Ini instruksi, ini perintah. Suka enggak suka, we have to do that. Kita harus melakukan itu. Nah, Ibu Bapak sekalian yang saya kasih dalam Kristus. Dalam Kolose pasal 3 ayat 13, perhatikan. Memberi pengampunan adalah salah satu wujud ketaatan kepada Allah. Karena Alkitab berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Halo, Ibu dan Bapak, anak-anak dan orang tua yang hadir. Tidak boleh tidak paham bahwa kita memang manusia yang tidak sempurna. Many times dalam hidup ini kita berbuat sesuatu yang keliru. Keliru menurut standar nilai yang kita anut. Baik oleh firman Allah dan juga oleh nilai-nilai dalam keluarga. Dan kalau itu terjadi, apa sih sulitnya kita mohon maaf sama kita punya suami? Apa sih sulitnya kita mohon maaf kepada istri kita? Apa sih sulitnya kita mohon maaf sama orang tua dan kepada anak kita?
Oh Pak, orang tua mau minta maaf sama anak losing pace Pak. Apanya yang losing pace? Wajahnya masih di situ kok. Wah nanti harga diri rendah, nggak ada. Justru makin hebat kalau kita bisa ngomong sama anak kita sorry ya. Dan sekaligus memberikan maaf, memberikan pengampunan. Kan terjadi pemulihan hubungan yang membuat kita menikmati hidup yang indah, saudara-saudara sekalian. Karena Tuhan berkata, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saudara mau memaafkan orang lain? Saudara mau memberikan pengampunan pada orang lain? Atau simpan itu dendam dalam diri saudara? Saya mau katakan, saya ulang apa yang saya katakan tadi. Kalau itu terjadi, itu adalah virus yang paling berbahaya. Akan berujung pada sebuah kondisi kehidupan yang paling buruk. Saudara-saudara sekalian, mari kita nikmati hidup. Yaitu kita bisa duduk damai, menikmati berkat-berkat Tuhan dalam suasana damai dan penuh keriaan, penuh kegembiraan dengan orang-orang yang kita kasihi, dengan orang-orang yang di luar keluarga kita juga, dan dengan sesama kita tentunya. Saudara-saudara sekalian, menaati perintah Allah untuk mengampuni akan mendatangkan rahmat Allah yang bernilai tinggi bagi kita. Wow! Saudara-saudara sekalian, kalau kita bisa lakukan ini, kita akan menikmati kebaikan Allah. Ya. Dan saya berdoa supaya kita mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dari waktu ke waktu. To experience God goodness day to day. Ya, mengalami kebaikan Tuhan dari waktu, dari hari ke hari sampai Tuhan datang. Itulah sebuah kerinduan. Dan itu hanya bisa kalau kita hidup berdamai dengan diri kita, berdamai dengan sesama kita, dan berdamai dengan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, yang kedua, belajar memahami, melupakan, dan mengasihi orang lain dengan pikiran dan hati yang jernih. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita bisa mengampuni orang lain? Pertama, belajar memahami. Kita harus memahami bahwa pengetahuan manusia tidak lengkap dan nubuatnya pun juga tidak sempurna. Nobody's perfect. Tidak ada manusia yang sempurna Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Kristus. Gak ada. Kalau seorang suami memosisikan istrinya sebagai makhluk, sebagai manusia yang sempurna, dengar baik-baik. Kita akan menjadi frustrasi setiap saat, setiap hari. Sebaliknya juga, kalau engkau sebagai seorang istri memosisikan suami sebagai makhluk, sebagai manusia sempurna, maka Anda akan mengalami depresi setiap saat. Karena dia tidak akan pernah memenuhi standar yang seperti itu. Karena kesempurnaan itu baru tiba ketika yang sempurna itu datang dan menyambut kita masuk dalam kesempurnaannya yang abadi. Ketika seorang tua memosisikan anaknya sebagai manusia yang sempurna, maka tuntutannya nilaimu mesti 100 atau A. Tapi pahamilah, one day bisa saja anak itu nilainya hanya 7, hanya 8, dan kita akan frustrasi. Sebaliknya juga demikian. Orang tua bukanlah manusia yang paling sempurna. Hai anak-anak, saya punya anak 2. Saya mengasihi mereka dengan sungguh-sungguh. Tetapi saya mesti jujur katakan bahwa saya tidak mengerti sepenuhnya apa persoalan mereka. Hanya Tuhanlah yang mengerti persoalan kita. Ibu bapak sekalian, dan mereka juga mungkin gagal memahami keinginan-keinginan saya, itu normal. Nah, karena itu kita harus memahami, membangun sebuah understanding bahwa orang-orang yang di luar diri kita, termasuk istri, anak-anak kita, bukanlah orang yang sudah sempurna.
Bukan berarti kita toleransi terhadap kesalahan mereka. Tapi kesalahan mereka itu harus kita sambut. Dan kemudian kita pahami dan kita arahkan untuk menjadi lebih baik. Kita juga harus belajar melupakan hal-hal buruk mengenai diri kita dan orang lain. Karena di dalam Alkitab dikatakan 2 Korintus 5 ayat 17, if anyone in Christ is a new creation, the old has gone, the new has come. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru. Ini banyak orang kesalahan pasangannya dimasukkan di dalam laci. Sudah menikah 20 tahun, tahu cekcok, dia tarik itu laci dan dia berkata, kamu juga enggak bertobat. Sudah 20 tahun kita menikah, bahkan ditambah dengan masa pacaran. Kamu pernah melakukan ini sama saya, tapi sampai hari ini, saya mau katakan manusia kayak begini kok terlalu ribet. Udahlah, yang kemarin is over, sudah lewat. Yang buruk-buruk kita lupakan, yang baik-baik kita tingkatkan dan kita kembangkan dalam hidup ini. Karena itu akan menguras energi kita untuk menjadi manusia yang produktif. Ibu bapak sekalian, jangan suka, karena suami istri itu sekalipun ya kita sudah menikah sekian puluh tahun. Jadi jangan heran kalau satu waktu seorang kakek ngomong sama istrinya gini, sudah menikah 50 tahun lalu, tahu muncul kalimat itu, kita sudah menikah 50 tahun, tapi sampai hari ini kamu juga nggak ngerti-ngerti saya. Saya nggak tahu ini, saudara-saudara ada nggak yang begitu? Ya, dan istrinya juga ngomong begitu. Saya jujur, saya punya istri, Ibu Gernaida. Kami sama-sama seorang akademisi. Tapi many times saya merasa dia tidak mengerti saya. Dan kemudian saya tanya, pernah nggak you merasa nggak mengerti? Saya nggak mengerti kamu. Dan dia katakan, sangat sering. Tapi itulah yang harus kita pahami. Ibu bapak sekalian, lupakan, belajar melupakan. Try to forget. Ya. Yang kemudian berikutnya adalah budayakan sikap saling mengasihi satu sama lain. Ibu bapak sekalian, praktik kasih kita harus syarat makna. Mengasihi itu artinya apa? Tidak menyimpan dendam dalam diri kita terhadap siapapun. Mengasihi itu artinya tidak bersikap semenah-menah terhadap siapapun. Mengasihi artinya giving the best, memberikan yang terbaik kepada yang kita beri. Mengasihi itu artinya membukakan jalan bagi orang lain untuk menikmati kemanusiaannya yang lebih baik dari waktu ke waktu, menuju pada performa optimal dari hidupnya. Saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam Kristus, ini penting kita pahami bersama. Nah, ibu bapak sekalian, yang ketiga, menyerahkan diri untuk senantiasa ditopang oleh kekuatan kasih karunia Allah. Saudara-saudara sekalian, saya harus sadar dan mengatakan dengan jujur bahwa dengan kekuatan sendiri kita nggak sanggup. Kita perlu dituntun dan dibimbing oleh Roh Kudus. Dan di dalam 2 Korintus 1 ayat 12 dikatakan, inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami, bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi apa? Tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Saudara-saudara sekalian, saya sadar bahwa kita nggak berbeda dengan teman-teman yang ada di luar sana. Ketika hujan turun kita nggak pakai payung, kita sama-sama basah. Ketika terik matahari tiba, kita sama-sama merasakan panasnya terik matahari. Ibu bapak sekalian, ketika kita capek lelah, mereka capek, mereka lelah, kita juga lelah. Beberapa hari lalu saya di Melbourne dan saya naik gunung di Werribee, ya.
kami tersesat di tengah gunung itu. Sudah mulai ngos-ngosan. Teman saya itu, apakah saya berkata, oh saya enggak. Karena kita sudah berjalan kurang lebih 9 kilo. Dengan usia saya yang sudah 60 sekian ini, saya ngos-ngosan. Dan satu anak muda berkata, logis, wajar. Tapi Bapak hebat. Saudara-saudara sekalian, saya harus jujur bahwa kalau kita bisa ada hari ini seperti ini, sekali lagi itu bukan karena kita hebat, karena kasih karunia Allah. Kita perlu ditopang oleh kekuatan ilahi. Alkitab berkata Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, ayat 7. Saudara tahu kebakaran di Los Angeles, saya pernah ke situ. Itu rumah-rumah mewah hebat. Tapi nggak bisa ludes dalam seketika karena angin kencang. Ibu bapak, ada limitasi hidup manusia. Itu sebabnya kita butuh kuasa ilahi yang menopang hidup kita. Hari ini kita kuat. Ada kemungkinan nanti malam kita tidak kuat. Hari ini kita segar bugar. Saya sedih oleh karena saya punya staf satu meninggal ketika saya di Australia. Dia baru dapat lektor kepala. Saya sedang mempersiapkan dia 1 tahun akan datang untuk mengajukan guru besar. Saya sudah jadwalkan untuk memberikan kuliah umum di Hosea University nanti tanggal 4 Juni. Tetapi akhir tahun dia berpulang lebih cepat. Dia rekreasi ke Malang, dapat serangan jantung mendadak dan pulang. Nobody knows. Hidup ini unpredictable. Tapi kalau kita hari ini ada dan kita masih cerdas, kita masih sehat, kita masih kuat, itu karena kebaikan Tuhan. 3 tahun lalu saya pulang dari Eropa karena COVID. Disambut dengan masalah baru. Mata saya, tekanan bola mata saya 58. Sangat high, tinggi. Fungsi mata saya tinggal 20% ketika datang ke dokter. Tapi saya katakan saya masih percaya mujizat. Dokter memberikan perawatan bahkan sampai hari ini. Tapi puji Tuhan, mata saya dua-duanya sudah normal. Tekanan bola mata saya sebelah kanan 14 dan sebelah kiri 13. Dan fungsi mata saya sudah 100% kembali. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Seringkali kita merasa kita sudah nggak sanggup. Dengan pengalaman-pengalaman seperti itulah, maka saya selalu berkata, hidupku bukan karena aku, hidupku karena anugerah Tuhan. Saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam Kristus, berikut, mari kita lihat rekonsiliasi dengan sesama sebagai sarana memanusiakan kemanusiaan kita. Ibu bapak sekalian yang saya kasih dalam Kristus, mari kita lakukan proses rekonsiliasi adalah langkah praktis, sebagai langkah praktis yang menuntun kita pada jalan pendamaian. Saya harus jujur mengatakan bahwa pemimpin kita saat ini adalah salah satu contoh melakukan terobosan yang hebat. Ada rekonsiliasi. Dan itu harus kita rayakan. Dan kalau di luar gereja bisa melakukan, kenapa kok di dalam gereja nggak bisa? Kalau gereja bisa melakukan, kenapa kok keluarga nggak bisa melakukan? Ayo mari kita rekonsiliasi satu dengan yang lain. Kita bukanlah makhluk yang sempurna. Mumpung kita masih di awal tahun 2025 ini. Perjalanan kita ada 12 bulan ke depan. Dan after that masih ada 2026.
dan seterusnya. Mari kita rekonsiliasi. Ibu bapak sekalian. Dan saya harus jujur mengatakan, tidak mudah, tapi kita harus lakukan. Udah, tapi hati sakit. Udah, tapi kalau ingat, lihat wajahnya aja malas. Aduh, kalau ingat-ingat, udah makin mati kita. Belajar melupakan seperti yang tadi saya katakan. Lakukan rekonsiliasi secepat mungkin. Supaya hidup kita bergairah kembali. Satu waktu, ini cerita benaran. Seorang datang ke gereja. Begitu dia lihat musuh dia, dalam tanda petik, yang tidak sejalan dengan dia ada di gereja, dia pulang loh. Dia pilih untuk tidak beribadah. Yang rugi siapa? Dia, saudara-saudara sekalian. Kenapa sih kok harus begitu? Matius 5 ayat 23 sampai 25. Itu penting kita lihat ayat ini. Saudara-saudara sekalian, dikatakan berdamailah terlebih dahulu sebelum beribadah kepada Allah. Saya datang pada Tuhan, tapi saya musuhan dengan Pak Jeffrey. Maka Tuhan bilang begini, lu pergi dulu damai dengan dia, baru lu datang sama gua. Kalau pakai bahasa manusia. Emang lucu saudara sekalian. Banyak orang rajin banget ke gereja, tapi rajin juga musuhan dengan sesama. Saya berharap di Bali nggak ada itu. Mungkin di tempat lain ada. Ibu bapak sekalian, kita harus tinggalkan itu. Berdamailah dengan semua orang. Rekonsiliasi memberikan energi positif yang lebih kepada kita untuk apa? Untuk produktif. Dan kalau kita produktif, itu artinya hidup kita menjadi berkat. Orang yang hatinya galau, apapun yang dia kerjakan pasti tidak optimal. Siapa di sini pernah galau? Wah, jangan sampai deh. Galau itu artinya kita ada di persimpangan. Ke kiri salah, ke kanan salah, mundur salah, maju salah. Karena apa? Diri kita nggak beres. Rekonsiliasi dengan Tuhan penting. Tapi rekonsiliasi juga dengan sesama kita itu amat sangat penting. Produktivitas hidup kita harus memuliakan Allah. Jadi apapun yang kita kerjakan adalah memuliakan Tuhan. Kenapa? Apa yang kita miliki, semua adalah milik Tuhan. Everything you have, everything we have belongs to God. Karena itu nggak ada alasan bagi kita untuk tidak memuliakan Tuhan dengan segala apa yang kita miliki. Berikutnya, melihat salib sebagai simbol pengampunan sejati. Saya lihat ada banyak orang Kristen pakai salib. Tapi adalah aneh kalau orang itu pakai salib tapi tidak berdamai dengan sesamanya, tidak berdamai dengan lingkungan. Salib adalah inti teologi pengampunan. Karena pada salib itulah terjadi proses pemulihan hubungan kita dengan Allah dan juga kita dengan sesama kita. Yesus mengampuni bahkan saat ketika ia tergantung di atas kayu salib. Pengampunan merupakan salah satu wujud tindakan kasih yang radikal. Kalau saudara-saudara dan saya bisa memberikan pengampunan, memberikan maaf kepada orang lain, kualitas kasih kita sudah di atas rata-rata. Siapa yang mau kualitas kasihnya di atas rata-rata? Berikan pengampunan kepada orang lain.
Ibu bapak sekalian, orang Kristen tidak boleh kasihnya di bawah rata-rata, harus di atas rata-rata. Ketika kita mengampuni, kita ikut serta di dalam penderitaan Kristus dan memancarkan kasih-Nya kepada dunia. Mother Teresa pernah berkata, cinta itu berharga. Tapi cinta itu juga seringkali menyakitkan. Bahkan cinta itu seringkali memaksa kita untuk rela kehilangan apapun. Itu cinta. Siap mencintai? Mencintai Tuhan, mencintai pasangan, mencintai keluarga, mencintai sesama. Ada harga yang harus kita bayar. Karena cinta itu memang mahal. Makanya jangan sembarang obral cintanya. Khususnya anak-anak muda ini. Setiap ketemu orang, I love you. Pindah tempat lagi, ngomong sana lagi, I love you. Kok murahan banget? Enggak, cinta itu mahal. Bagaimana enggak mahal? Kristus, putra tunggal Bapa, lahir di kandang yang hina, mati di atas kayu kasar, karena cintanya kepada saudara dan cintanya kepada saya. Cinta Allah maksud saya, mahal. Makanya sekali kita mengucap cinta, pelihara dan rawatlah cinta itu. Maka bagi orang Kristen, pernikahan itu seumur hidup. Walau badai apapun terjadi dalam perjalanan itu. Itulah harga yang harus kita bayar. Karena cinta. Saudara-saudara sekalian, slide yang terakhir. Ibu bapak yang saya kasihi dalam Kristus. Mengampuni berarti menyerahkan keadilan hanya kepada Allah. Dalam Roma 12 ayat 19, Rasul Paulus mengingatkan bahwa pembalasan adalah hak Allah. Dengan menyerahkan luka-luka batin kita kepada Allah, maka kita telah membebaskan diri kita dari beban menjadi hakim dan membiarkan kasih karunia-Nya kepada Allah untuk bekerja. Saudara-saudara sekalian, seringkali kita menjadi hakim buat orang lain. Tapi tadi Bapak Gembala, pemimpin rohani kita, sudah menjelaskan kita bukan hakim. Hakim yang adil itu hanya satu, Tuhan. Saudara-saudara sekalian, ketika kita melihat seseorang, menurut penilaian kita sementara, sepertinya sudah ada di tebing neraka. Tapi jangan kita berkata, Anda sebentar lagi masuk neraka. Jangan-jangan dia ada kesempatan untuk mendapatkan anugerah keselamatan ketika dia berseru kepada Bapa di sorga dalam Yesus Kristus. Memohon anugerah pengampunan dan menerima keselamatan. Yang paling hot memang saudara sekalian, ada ungkapan bad news is a good news. Berita buruk, berita jelek adalah berita yang baik. Kalau sudah berita buruk digoreng-goreng kiri kanan, makin digoreng makin sip. Ya, kenapa sih? Kok itu yang diminati? Ibu bapak sekalian, budayakan berpikir yang baik. Dan jangan pernah menjadi hakim terhadap siapapun. Karena itu bukan hak kita. Tapi berikanlah pengampunan pada orang itu. Suatu waktu saya dengar satu orang berkata, sampai kamu mati, kamu tidak akan lebih baik dari hari ini. Saya katakan stop. You bukan penentu kehidupan siapapun.
termasuk penentu kehidupan Anda sendiri. Kita tidak punya hak untuk itu. Justru ketika kita melihat orang yang sedang terpuruk, maka kita akan berkata, "Hei kawan," tepuk bahunya dan berkata, "Belanda masih jauh. Badai pasti berlalu. Tak selamanya mendung itu kelabu. Esok pagi matahari masih terbit." Bangkit, angkat wajahmu, tatap ke kejauhan sana. You have something there. You can achieve. You punya sesuatu di sana yang engkau bisa raih. Saudara-saudara sekalian, jangan berkata, "Udahlah mati aja. Mampus lu, maaf ya, pinjam kata itu." Jangan. Kenapa sih? Ketika kita lihat orang yang sedang tidak berdaya bangkit, Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti tolong Anda. Itu yang istri saya selalu katakan kepada saya ketika saya menghadapi pergumulan mata ini. Saya sudah bayangkan sebagai rektor, nanti akan tanda tangan ijazah, dituntun tangan saya. Atau saya akan mundur. Malu dong, masa dituntun-tuntun gitu. Karena dokter bilang sama saya, mata Anda tinggal 20%. Saya katakan, "Dok, terima kasih. Tapi tawarkanlah solusi kepada saya, supaya saya happy." Solusinya operasi mata, oke saya jalani. Solusinya kamu akan ini, oke saya jalani. Tapi let you know, saya katakan mujizat masih nyata. Istri saya selalu mengatakan, "Tuhan pasti tolong." Puji Tuhan, mata saya normal kembali 100%. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu pada hari ini. Karena Engkau masih memberikan kesempatan pada kami. Boleh mendengarkan Engkau menyapa kami melalui firman-Mu. Kami mau memulihkan hubungan yang terputus itu. Baik kami dengan Tuhan, dengan Bapa di sorga. Baik kami dengan sesama kami. Supaya kami boleh menikmati kasih karunia di dalam Tuhan. Bahkan bisa melihat Tuhan dan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan dari waktu ke waktu. Sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi jemaat yang hadir pada hari ini. Kalau ada yang sedang galau karena persoalan, pulihkanlah mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan. Yang sedang berbeban berat, Engkau beri jalan keluar bagi mereka. Bagi Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Dalam Kristus Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin, amin. Mari Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan perjamuan. Mari saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu yang sudah terima perjamuan. Bagi Bapak Ibu jemaat yang belum menerima bisa angkat tangan. Nanti rekan-rekan asyir akan membantu. Baik, kalau sudah silakan angkat tangan. Kita bawa perjamuan ini di hadapan Tuhan. Saya diberkati dengan apa yang disampaikan oleh Pak Frans. Terima kasih banyak Pak untuk firman-Nya, dan satu poin yang buat saya berkenan, buat saya tersentuh adalah melihat salib sebagai simbol pengampunan sejati. Yang hari ini kita memperingatinya, yang hari ini bersama-sama dengan keluarga, kita melihat salib. Bukan hanya salib, tetapi satu pribadi yang mau rela menggantikan hidup kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur
untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam, sebelum ia diserahkan, ia mengambil roti dan mengucap syukur di atasnya. Dan ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Marilah kita memperingati dan kita renungkan sejenak bahwa melihat salib Kristus sebagai simbol pengampunan yang sejati dalam kehidupan kita. Mari kita ucap syukur bahwa hari ini, di tanggal 12, masih ada kasih setia Tuhan. Bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan perjamuan ini. Ada darah yang tercurah. Di dalam darah ada kehidupan. Di dalam darah ada perdamaian, menyucikan kita. Melihat salib Kristus sebagai simbol pengampunan sejati, biarlah itu menjadi rema dalam kehidupan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya untuk menjadi peringatan akan aku. Mari kita renungkan sejenak, cawan yang di atas, anggur yang di atas tangan kita ini adalah meterai yang memeteraikan kehidupan kita. Sehingga pengampunan ini harus keluar untuk mengampuni sesama kita. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan, untuk kasih setia-Mu, untuk kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Biarlah tubuh dan darah-Mu ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Biarlah melihat salib Kristus boleh menjadi simbol pengampunan yang sejati dalam kehidupan kami. Meteraikan firman-Mu Bapa di dalam kehidupan kami, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih setia Tuhan, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini. Karena Allah telah menghadapkan wajahnya kepada engkau, menuntun engkau, memberikan engkau berkat. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan jemaat di tempat ini. Sama seperti di sorga, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada pengampunan. Bawa pulang benih yang terbaik hari ini. Engkau jaga biarlah ini bertumbuh, berbuah, dan berbuah tetap. Kami alaskan doa ini dengan satu nama yang berkuasa. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.